Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat reporter dimanapun berada ya. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas apapun ya. Oke, terima kasih ya buat sahabat reporter semua karena sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi tentunya untuk kita semua. Oke, kali ini saya akan berbincang-bincang ya dengan sahabat saya, ada Kang Ibnu ya. Nanti temanya mungkin seputar hidroponik ya, karena memang untuk saat ini Repot Official juga sedang bergelut di dunia hidroponik. Nah, untuk lebih jelasnya apa sih hidroponik itu dan apa sih keunggulan atau keistimewaan dari hidroponik itu, nanti Kang Ibnu ya yang akan sedikit menjelaskan, dan semoga teman-teman semua bisa terinspirasi dan semangat ya, apalagi kayak saya ini pemula yang mudah-mudahan nanti bisa tambah semangat lagi dan pada akhirnya bisa sukses melalui hidroponik dan juga channel Repot Official. Oke, selamat siang Kang Ibnu. Siang Kang. Ini Kang Ibnu ini luar biasa teman-teman ya. Iya Kang Ibnu, mumpung saya bisa ketemu sama jenengan ini ya, saya mau ngobrol-ngobrol mengenai hidroponik Kang Ibnu. Jadi saya sendiri juga bisa dikatakan pemula Kang Ibnu ya. Memang awalnya agak sedikit berat ketika saya belum mengetahui ilmu dasar dari hidroponik. Mungkin Kang Ibnu bisa menjelaskan apa sih hidroponik yang mungkin Kang Ibnu bisa jelaskan supaya teman-teman bisa memahami, karena dari sebagian orang hidroponik itu masih ya belum banyak yang mengerti mengenai hidroponik. Taunya cuma sekedar hidroponik itu menanam tapi tanpa tanah. Mungkin sedikitnya Kang Ibnu bisa menjelaskan, monggo bisa disampaikan kepada teman-teman. Oh ya, teman-teman semuanya, terima kasih sudah mampir di gubuk kami. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Ya. Tentang hidroponik, memang secara umum kita namanya hidroponik itu budidaya dengan menggunakan media air. Jadi bukan media tanah tapi media air. Namun sekali lagi banyak orang menjustis bahwasanya hidroponik itu mahal. Iya, kalau memang untuk skala produksi mahal. Ya. Tapi kalau untuk kita sebagai pemula, sebagai hobis, hanya sebagai untuk mencukupi kebutuhan dapur kita, itu sangat simpel, murah malahan. Malah murah. Kita bisa menggunakan sesuatu barang-barang yang ada di sekitar kita yang sedang kita pakai. Ya, itu bisa seperti ember atau botol atau segala macam yang bisa menampung air dan bisa untuk menanam sayuran atau tanaman yang lain gitu. Jadi intinya hidroponik itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang mahal atau susah atau sulit. Kita mindsetkan hidroponik itu murah, mudah. Jadi doa itu akan kita jalani dan mudah-mudahan benar-benar mudah, murah gitu. Jadi sebuah sugesti ya. Iya. Gitu ya. Jadi intinya barang-barang yang ada di sekitar kita itu kan, misalkan ada botol ya Kang ya, atau mungkin ember-ember gitu kan. Intinya media ada media yang untuk bisa untuk menampung nutrisinya kan, seperti itu ya. Ya itu makanya tidak perlu kita yang namanya harus langsung ke pralon ya kan. Harus pakai talang yang intinya mungkin bisa mengeluarkan biaya lebih banyak kan, seperti itu. Sedangkan apa sih orang kita di rumah punya ember yang nggak kepakai, ember bocor kita tambal, yang penting bisa nampung nutrisi kan udah cukup, seperti itu ya. Iya, emang dari tujuan hidroponik sendiri kan itu kita memanfaatkan wadah yang sudah tidak kita pakai untuk menghasilkan satu sayuran yang bisa kita konsumsi dan bermanfaat untuk tubuh kita. Ya, itu. Ya, kalau memang untuk nilai cost ya kita akan mengurangi dari situ, benar-benar kurang habis itu. Kemudian kalau untuk penjualan berarti itu kita bicara tentang produksi. Ya, produksi. Nah, gitu. Tapi kalau kali ini kita levelnya level pemula kan. Iya, makanya kita bicaranya yang biar tetap berhidroponik dengan gaya style yang murah. Tapi bukan murahan. Ya, sip, betul ya. Itu nanti ada sesi tersendiri mengenai komersil ya. Okay.
Oke Kang, karena ini pemula ya. Jadi gini Kang, kalau saya sendiri pun juga sempat berpikir hidroponik itu mahal. Tapi setelah saya pelajari, oh ternyata bisa ya menggunakan bahan-bahan atau barang-barang yang ada di sekitar kita, mungkin dari barang bekas kan seperti itu. Nah, mungkin kalau itu sudah clear lah kalau bagi saya. Nah, ini saya ingin menurut Kang Ibnu itu untuk tips ya. Tips untuk pemula itu kira-kira nanamnya apa, terus pakai hidroponik bersistem apa, dan mungkin Kang Ibnu bisa menjelaskan di situ supaya teman agak sedikit terbantu karena kan kadang orang itu melihat praktek tanpa melihat belajar praktek. Ya, cari ilmunya dulu. Nah gitu. Ya, Gimana Kang? kalau mau pakai sistem apa nanti kembali kepada diri kita. Kita enjoy-nya di mana gitu. Kemudian kita sesuaikan dengan yang ada yang di tempat kita. Contoh rumah ini kalau pakai sistem rakit apung itu terlalu sempit. Maka kita ubah menjadi sistem larikan atau berjejer ke atas. Nah, itu kita sesuaikan dengan kondisi tempat kita. Kemudian bahan yang ada di kita itu kita sesuaikan juga. Nanti kalau memang adanya botol, kemudian sempit, kita bikin vertikultur. Ya, jadi banyak ide atau kreativitas kita yang mestinya kita tuangkan di hidroponik ini. Jadi nggak harus saya pakai ini, lihat ini harus pakai ini, nggak bisa. Itu kita lari kepada diri kita sendiri. Ya. Oh, tempatnya pasnya pakai ini. Masukkan situ gitu, Kang. Oh, itu berarti untuk media ya. Ya. Tapi kalau untuk jenis sayurannya kan? Nah, kalau jenis yang tanaman paling itu efektif untuk pemula. Kalau yang kita biasanya untuk pemula itu kita nggak jauh-jauh dari sayuran kebutuhan dapur. Mulai dari caisim, kangkung, bayam, pakcoy, itu yang simpel. Kenapa? Itu walaupun simpel itu dibutuhkan oleh rumah tangga itu. Jadi masak butuh sayur lah itu kita lebih gampang dan lebih mudah, murah lagi. Kita nggak perlu beli ke pasar, kita cukup petik di halaman kita sendiri. Kapanpun kita mau, kita petik. Malam-malam bikin nyayur, tinggal petik sayur fresh, oke. Malah enak ya. Iya, mau lalapan tinggal petik, colek sambel gitu. Jadi lebih simpel, enak, dan pasti itu organik karena punya kita sendiri. Iya, betul sekali ya. Jadi mantep lah ya kalau kita punya kebun sendiri, kita nggak perlu ke pasar ke apa ya. Jadi mau masak mie misalkan ya udah ada sayuran di depan rumah atau di belakang rumah seperti itu. Jadi ternyata asik juga teman-teman belajar di dunia hidroponik asik. Saya sendiri mengalami, bahkan selama saya berhidroponik saya merasa lebih tertata hidup saya itu. Kenapa? Biasanya pagi-pagi males bangun, tapi sekarang pagi-pagi udah bangun, ambil air, nyiram-nyiram. Nah, jadi seakan kita selain tertata tanamannya juga kita sendiri juga tertata seperti itu kan. Jadi mengubah lifestyle berarti ya. Iya, semuanya mantep lah. Saya juga alhamdulillah udah mau panen kedua ini kan. Keren. Dan saya tuh pengen nanam sebanyak-banyaknya tapi medianya kurang gitu. Gini Kang, untuk hidroponik sendiri ya, apakah cuaca itu sangat mempengaruhi ataukah memang harus ada greenhouse gitu atau gimana Kang? Iya, kalau untuk cuaca itu memang mempengaruhi dari segi pertumbuhan tanaman. Sekarang kalau panasnya kita sudah melebihi seperti biasanya, otomatis terjadi evaporasi. Evaporasi itu kadar air atau uap air yang ada di dalam daun tanaman dia akan naik. Lah, otomatis kekurangan air. Kemudian kalau asupan nutrisinya kurang, airnya kurang, itu akan berpengaruh dari daunnya. Akan menguning. Nah, antisipasi biasanya di atasnya dikasih semacam plastik UV atau paranet yang bisa mengurangi intensitas cahaya matahari. Nah, itu antisipasi agar tidak terjadi kepanasan atau evaporasi tinggi. Nah, kalau greenhouse yaitu kita udah masuk ke yang ranah agak gede sedikit ya. Jadi kalau memang perlu pakai greenhouse ya berarti kita sudah mulai terjun benar-benar siap dalam hidroponik itu.
Kalau masih di dalam rumah, halaman atau teras, kita cukup pakai menggunakan paranet atau plastik UV sebagai eh, sinar matahari itu tidak terlalu banyak, terlalu full ke tanaman gitu tanaman Mas. berarti ya. Jadi ya memang kita tuh perlu belajar ya teman-teman ya, supaya hasil itu maksimal sesuai apa yang kita inginkan. Oke, untuk mengenai tanaman sendiri nih Kang. Sebenarnya tanaman seperti ini kan kalau hidroponik identik dengan sayuran ya Kang ya. Untuk misalkan untuk buah-buahan sendiri itu gimana Kang? Apakah ada teknik khusus atau memang ada pupuknya khusus atau bagaimana Kang? Dan apakah semua tumbuhan itu sebenarnya bisa di media hidroponik kalau menurut Kang Ibnu ini? Iya, kalau bicara hidroponik kita nggak hanya bicara dengan sayuran Kang. Sayuran, buah-buahan itu bisa. Buah-buahan yang sering untuk tanaman yang dijadikan untuk budidaya secara hidroponik itu seperti melon, kemudian semangka. Kemudian kalau di hortikultur tuh seperti terong, cabai, tomat itu hidroponik semua bisa. Intinya nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman terpenuhi. Seperti itu ya. Ya, jadi unsur yang dibutuhkan tanaman itu terpenuhi. Kalau buah-buahan atau hortikultur seperti cabai, tomat, kemudian terong itu ada 2 fase. Fase vegetatif dan generatif. Vegetatif berarti masuk ke daun. Generatif masuk ke buah. Tapi kalau sayur hanya 1 fase. Fase vegetatif, fase daun aja. Nah, kalau di buah-buahan fasenya masuk ke generatif berarti butuh asupan yang bisa menunjang buahnya itu biar bagus, enak dan bisa lebih lezat gitu. Berarti untuk pupuknya sendiri atau nutrisinya sendiri juga double itu ya kalau untuk buah ya? Iya, kalau buah itu nanti kita masuknya ada tambahan nutrisi yang dibutuhkan di buah gitu. Oh, jadi nggak terpisah dalam artian ini pupuk khusus untuk pelebatan daun dan ini pupuk khusus untuk nanti ada perangsang buah gitu. Iya, nanti di situ di satu rangkaian nutrisi itu sudah masuk. Jadi kalau kita mau ngeracik atau mau beli, kita beli yang khusus buat buah gitu. Nanti akan ada kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh buah. Jadi kita harus paham juga kan ya mengenai nutrisi ya. Apa yang dibutuhkan tumbuhan tersebut ya gitu. Jadi kayak farmasi gitu ya. Ibaratnya anak sih, kalau kita mau olahraga, binaraga ataupun seni itu asupannya beda-beda. Atlet kita kasih nasi tempe itu ya nggak bisa. Harus punya tambahan yang lain. Nah, itulah masa-masa seperti tanaman gitu. Tanaman udah mulai berbuah, berarti kita harus butuh apa ini nutrisi yang untuk menunjang buah itu biar bagus ya. Biar manis seperti apa. Nah, itu kita kasih asupan seperti itu Mas. Jadi nggak asal nutrisi gitu aja. Maksudnya kan gini, kita nanamnya buah, terus kita kasih nutrisi untuk sayuran. Nanti yang lepet daunnya bukan buahnya kan. Jadi seperti itu. Luar biasa lah ya. Jadi asik teman-teman ya untuk berhidroponik ini. Mungkin teman-teman boleh coba lah ya. Dan ke depan nanti juga akan ada video tutorial. Mungkin kalau misalkan saya nggak ada waktu untuk keluar ke tempatnya Kang Ibnu, nanti saya akan tutorial sendiri ya kan. Intinya saya juga belajar dari Kang Ibnu dan tinggal saya itu praktek seperti itu ya. Jadi pokoknya semangat terus dalam berhidroponik, jangan minder. Wah, petani apa? Kadang kan gini Kang, anak muda zaman sekarang itu apalagi di zaman milenial ini. Bergengsi gitu. Apa petani kan capek-capek nyangkul dan panasan lain sebagainya, hasilnya sedikit. Tapi ya itu Kang, dengan adanya hidroponik para kaum milenial ya yang sekarang ini sebenarnya malah bergengsi Kang, apalagi di dunia hidroponik. Itu saya rasakan sendiri Kang, yang memang awalnya itu mungkin disepelekan, tapi setelah ada hasil ya itulah yang terjadi Kang. Tapi kalau Kang Ibnu sendiri pengalamannya pahit manisnya dalam berhidroponik itu apa? Mungkin saya pengen juga mendengarkan supaya jadi penyemangat buat saya. Gitu. Ya, itu kan memang dari diri kita Kang. Kalau kita memang mau berjuang di situ halang rintang itu nggak usah kita dianggap
terus serius, santai aja. Santai. Ibarat kalau cerita itu si kodok bisa naik ke atas di dalam perlombaan, itu tutup telinga sama tutup mata, dia akan naik terus. Artinya kalau denger yang kurang baik, udah biarin aja. Anggap aja itu angin lalu gitu. Tapi jangan juga terus tidak mendengarkan sama sekali. Itu sebagai acuan kita untuk bergerak lebih maju, lebih bagus lagi. Mata kita kalau lihat yang lain, itu jadiin sebagai pacuan juga. Oh, dia lebih bagus. Kalau ngelihat sana kurang bagus, oh itu kenapa seperti ini, yaitu kita belajar dari situ. Kalau masalah dulu saya di pertanian, yo cibiran, bulian banyak. Ngapain kita bertani, ngapain ini? Tapi ada satu prinsip, pada suatu zaman nanti yang kita akan bertahan dalam suatu bidang itu pertanian. Itu dulu omongan itu saya pegang tuh, omongan suatu dosen, satu dosen saya pegang. Masa iya sih, ternyata benar. Corona yang bertahan siapa? Petani. Ya, Yang lain pada habis, petani. Nah, artinya ini jawaban dari dulu orang ngomong kalau pertahanan itu akan bertahan sampai kapanpun. Makanya kesempatan inilah kita ambil. Bahwasanya petani itu memang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Corona itu yang dibutuhkan petani. Kalau nggak ada petani nggak bisa makan. Iya. Bener nggak, Kang? Jadi itu Kang, kenapa saya menggeluti bidang hidroponik? Karena adanya corona ini ya. Ya. Ya kan? Saya kehilangan pekerjaan, saya bingung mau ngapain. Otomatis kan kita kan butuh makan ya kan? Ya, betul. Ya ada makan itu kan ya macam berbagai macam, ada ya kebutuhan sayuran dan lain sebagainya. Nah itu saya larinya ke hidroponik. Di mana teman-teman yang lain lagi kocar kacir mencari kerjaan nggak dapat kerja, nggak punya keterampilan. Nah itu saya langsung pindah ke hidroponik. Oh ternyata luar biasa kan. Itu ada hikmahnya di balik corona ini kan. Iya. Jadi memang petani itu salah satu sumber pertahanan pangan yang patut kita hargai ya Kang ya. Iya. Jangan sampai kita itu istilahnya menyepelekan ya. Gitu. Iya benar. Jadi Quran aja udah jelas. At'amahum minju wa amanahum min khauf. At'amahum berarti memberi makan, minju pada yang lapar. Wa amanahum min khauf, maka keamanan akan terjaga. Itu loh, ayatnya ada itu. Iya, ini jadi ustaz juga. Ya kita santai-santai kan. Iya. Berbagi ilmu itu kan penting ya. Sampaikanlah pada satu ayat. Kan. Ayatnya masuk ya. Oke, ya. Mungkin apa ya? Sebenarnya masih banyak teman-teman. Namun karena waktu saya terbatas, mungkin kita lanjut kapan-kapan ya Kang. Ya semoga ya perbincangan kali ini yang singkat ini ya bisa menjadikan sebuah kesemangatan tersendiri ya. Pokoknya semoga harapan saya di channel Repot Official bisa memberikan sebuah inspirasi yang inovatif ya. Dan pokoknya jangan lupa dibantu subscribe ya, yang belum bantu like dan dibantu share juga ya. Oke Kang, untuk penutupan mungkin ada pesan dari Kang Ibnu untuk teman-teman semua. Oke. Ya pesan saya sebagai manusia milenial, kita nggak usah malu menjadi petani. Satu, yang kedua, tetap menjalankan hidup dengan penuh semangat. Ya. Terima kasih. Semangat. Oke, itu ya. Kalau saya mungkin ya semangat itu aja ya. Mungkin itu teman-teman ya. Terima kasih ya atas supportnya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan ya Kang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat karena ini udah siang ya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sam Hosekaf dan Kang Ibnu. Oke. Ya. Salam repot. Ya.